يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، وارض عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح
أن الخطبة فيها مكان الركعتين، وإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. شاكر هذا الكبائر أصرا وخص أهل بيت على الوراء ويزن بينهم قتل على ويلهم بأصحاب نصر دين سيدنا محمد سلام. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak dan mengingatkan kepada jemaah Jumat sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan selalu meningkatkan ketakwaan itu dengan selalu mentaati segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangnya dengan penuh kesadaran, kesabaran, kemauan serta keikhlasan hati karena Allah semata. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia bagian ladang tempat bertanam yang hasilnya pasti akan diberikan kepada penanamnya kelak di akhirat nanti. Apakah hasil panennya itu berupa pahala atau dosa, berupa kenikmatan atau kesengsaraan, berupa surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang hal itu kepada hambanya, memberikan kebebasan untuk memilih tentu dengan konsekuensinya dan tanggung jawabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsa akhirah najid lahu fil harthi wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Asy-Syura ayat 20. Umat Islam hendaklah mampu memposisikan diri secara benar dalam kehidupan dan kenikmatan duniawi yang menyilaukan, yang sangat berpotensi untuk menipu dan memperdayakan. Selalu waspada dan hati-hati dengan warna-warni kehidupan duniawi agar tidak tenggelam dalam kegelapan yang melalaikan dan menjerumuskan. Islam memandang kehidupan dunia tidak lebih dari sebagai tempat tinggal untuk sementara waktu yang harus digunakan sebaik-baiknya guna mencari bekal dan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Mengenai gambaran kehidupan dunia ini, perhatikan Allah SWT berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu anna al-hayata ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kama tadqaithin a'jabal kuffara rabatuh thumma yuhiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Hadid, surah Al-Hadid. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan
dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan yang bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan yang tanaman-tanamannya menggantungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai umat Islam kita selalu berwaspada bahwa kecenderungan kecintaan pada kesenangan dunia ini bila selalu turuti dan menyeret kita pada tuntunan-tuntunan tanpa batas yang akan bawa kepada kerusakan. Padahal ketika telah kita tinggalkan alam dunia, semula kita kumpulkan dengan susah payah tanpa mengenal waktu. Kita tinggalkan begitu saja. Kita hanya membawa amal perbuatan kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah selalu berkesadaran bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sebentar, sedangkan kehidupan akhirat kelaklah yang abadi. Apalah artinya kesenangan dan kenikmatan dunia ini bila akhirnya kita harus menelan kehinaan abadi setelah kita mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan rambu-rambu atas harta benda yang ada pada seorang sebagai peringatan agar harta benda itu tidak membawa dampak negatif atau bahkan mudarat bagi para pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat 9. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Dalam ayat lain juga dinyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Artinya, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surah At-Taubah ayat 15. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, as'adakumullah hayatakum. Memperhatikan keterangan di atas kiranya dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa pada harta benda itu mengandung beberapa potensi negatif, antara lain harta benda pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sesungguhnya harta benda dapat menjadikan manusia lalai dari Tuhannya. Adapun yang ketiga adalah dengan harta yang berlimpah sangat berpotensi untuk melampaui batas kewajaran sehingga menjadi teman setan yang terlaknat. Adapun yang keempat adalah harta benda dapat mengundang mental materialistik dengan budaya hedonisme dan gaya hidup yang konsumerisme. Adapun yang kelima adalah harta benda dapat memperbudak pemiliknya. Berapa potensi negatif tersebut bila kita renungi sangatlah berbahaya dan sangat merugikan. Untuk itu hadirin jemaah Jumat yang terhormat, kita harus pandai-pandai menjaga diri kita jangan sampai harta benda yang kita miliki justru mencelakakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Adapun cara menghindarkan diri dari potensi negatif tersebut harus ditempuh upaya-upaya preventif yang diantaranya sebagai berikut. Pertama adalah menyadari sepenuhnya bahwa harta benda itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal beribadah kepadanya. Adapun kedua adalah menyadari bahwa di dalam harta benda itu terdapat hak-hak fakir miskin yang harus dibayarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun yang ketiga adalah senantiasa menyadari bahwa harta benda itu tidak kekal bagi pemiliknya, melainkan merupakan amanat yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian malah kita senantiasa merenung dan mempertimbangkan setiap sikap dan tindakan yang akan kita ambil. Jangan sampai terjebak ke dalam jaring perangkap nafsu setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sebagai umat manusia dan umat yang beragama dan umat beragama berusaha untuk menjaga jati diri sebagai manusia, kehormatan kita dengan kembali kepada ajaran Allah. Kita harus menyadari bahwa semakin kita jauh dari nilai kemanusiaan kita sendiri, maka semakin jauh pula kita dari Allah, dan semakin gelap jalan yang ada di hadapan kita, sehingga kita tidak tahu lagi baik buruk, halal dan haram. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa mencari kehidupan dunia untuk bekal di akhirat adalah anjuran agama Islam. Adapun yang dilarang adalah orientasi keduniaan dengan menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sarana beribadah mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri anugerah dan nikmat Allah
menjadi sebuah keharusan dan mendaya gunakannya di jalan Allah, membawa keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Usikum ya bittaqwallah. Ittaqullah ba'da fa'azal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yuridu al-harakata ad-dunya wa zinataha وفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا ينجزون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. بارك لي ولكم في العظيم ونفعني وإياكم بما يا ذكر الحكيم وقل ارحم وأنت خير الراحمين. آمين. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك الأكرم كعباد وسوف زد وبارك سيدنا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد حمدا كثيرا كما أمره. أشهد أن لا شريك له رغما لمن جهد به وكبره. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على ما به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحش والمنكر والبغي وشرمح وسيوف المخت والبحن ما ظهر من حوبة من بدء خاصة ومن سعيد بن المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا والإخوان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا واشكروا على نعمه واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر أكبر الله يعلم ما تصنعون.